Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi ya, gua pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi, gua bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Gue nggak akan sombong, karena gue sombong gue selalu dikasih rezeki, gue ngasih rezeki ke orang lain. Jadi Tuhan bingung kalau mau bikin gue miskin apa enggak. Barang yang belum pernah, yang Anda pengen tapi belum kebeli sampai sekarang. Gak ada. Mas, bisa kebeli semua? Udah kebeli semua. Tinggal utang negara aja belum saya bayar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata atau tingkah yang mengganggu para sahabat sekalian beberapa bulan yang lalu. Nah, sejak memasuki bulan Ramadan ini kita mulai dengan kosong-kosong, yaitu ya saling memaafkan. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini yaitu ingin mengomentari sebuah pernyataan yang sangat sesat bisa kita katakan sahabat, ketika ada seorang afiliator, ya afiliator sekarang sudah mendekam di penjara. Itu menjadi pelajaran bagi dia dan itu cobaan mungkin bagi dia ya sahabat ya. Kata-kata yang keluar dari seorang afiliator ini merupakan kata-kata yang menimbulkan kesyirikan, atau bisa kita katakan mentashbihkan Tuhan dengan makhluk, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Dan ini sangat berbahaya, perlu kita cermati baik-baik, baik dalam perkataan atau ngomong serius maupun dalam bercandaan sahabat. Ini tidak boleh keluar dari mulut kita, karena ini sangat berbahaya. Apa itu kata-katanya? Tuhan bingung, na'udzubillah sahabat. Nah, sebelum kita komentari lebih jauh sahabat, alangkah baiknya kita melihat sedikit cuplikan dari si afiliator ini sahabat, ketika dia menyebutkan bahwasanya Tuhan bingung menjadikan dia miskin karena dia membuat kebaikan, kemudian dia sombong lagi, buat kebaikan lagi, sombong lagi. Makanya Tuhan bingung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Gue nggak akan sombong, karena gue sombong gue selalu dikasih rezeki, gue ngasih rezeki ke orang lain. Jadi Tuhan bingung kalau mau bikin gue miskin apa enggak. Barang yang belum pernah, yang Anda pengen tapi belum kebeli sampai sekarang. Ya, gak ada sih. Mas, bisa kebeli semua? Udah kebeli semua sih. Udah kebeli semua ya. Tinggal utang negara aja belum saya bayar. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Ini ada cincin berlian, ada epi, dan ini Rolex semua. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya murah banget. Penyidik menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sahabat ya beberapa cuplikan video yang menunjukkan ya kesombongan dari
afiliator ini sahabat. A'udzubillah. Semoga kita terhindar dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, di sini saya menggarisbawahi ada sebuah kalimat yang sangat-sangat fatal ketika kita ucapkan, baik dalam bercandaan maupun dalam keadaan serius, yaitu Tuhan bingung menjadikan dia miskin karena dia sombong, kemudian dia berbuat baik, kemudian dia sombong lagi, berbuat baik lagi. Jadinya Tuhan bingung. Na'udzubillah. Baik sahabat, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dari semua yang pernah kita lihat, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita raba sahabat. Allah itu intinya berbeda dari makhluk. Tuhan sejati itu, Tuhan yang benar-benar Tuhan, itu berbeda dari makhluk sahabat. Makhluk itu apa? Ciptaan. Segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu selain daripada Tuhan itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan. Nah, jadi ketika si saudara afiliator ini mengatakan bahwasanya Tuhan itu bingung, berarti dia menyamakan kondisi Tuhan dengan kondisi makhluk, dengan kondisi manusia. Manusia wajar merasa bingung, pusing, muntah mencret, itu wajar sahabat. Tapi kalau misalkan ini disandingkan terhadap sifat Tuhan, nah ini menjadi berbahaya. Mentashbihkan Allah, mentashbihkan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan ciptaannya, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tentu saja kita mengetahui bahwasanya Allah itu tidak bisa digambar, Allah itu tidak bisa dijadikan sebuah patung, Allah itu tidak bisa difilmkan. Bahkan wajah Nabi Muhammad saja tidak bisa dibikin demikian. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan orang menyembah sesuatu yang diciptakan. Contohnya seperti patung. Nanti takutnya umat Islam akan menyembah patung atau gambar Nabi Muhammad. Nah, dapat dilihat seorang nabi dan rasul saja tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan dalam bentuk patung dan gambar. Apalagi Tuhan dijelaskan dengan bahasa sederhana, menyamakan kondisi Tuhan dengan kondisi kita manusia. Na'udzubillah. Ini tentu sesuatu yang sangat-sangat keliru jika ditinjau dari ilmu tauhid. Bahkan ada pepatah ulama-ulama tauhid menyebutkan bahwasanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, tentang sesuatu yang ada di bumi ini sah kita pikirkan dengan akal sehat. Tapi jangan sekali-kali engkau memikirkan tentang zat Allah. Karena ketika ada seseorang yang memikirkan tentang zat Allah, maka dia akan gila sahabat. Itu bukan kapasitas kita untuk berpikir tentang zat Allah. Berkenaan dengan Allah itu sendiri, kita hanya mampu memahami melalui tafsir-tafsir para mufassir, yaitu melalui Al-Quran dan hadis. Selesai daripada itu, tidak ada perdebatan berkenaan dengan zat Allah. Ini sangat berbahaya sahabat. Ini perlu kita ambil ibrah, ini perlu kita ambil pelajaran dari tragedi ini. Jangan sampai kita salah ucap, kita salah kata, sehingga membuat kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba